warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Liputan Zamzam kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda hari ini, Kamis 24 Agustus 2023. Saat ini kami sudah berada di alun-alun Banyumas dan kami akan mengajak pemirsa semua untuk menyimak sejarah dari Kabupaten Banyumas. Simak cerita selengkapnya bersama saya Mahdia Elva dalam Liputan Zamzam. Pemirsa, Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki ragam pesona. Tidak hanya kenampakan alamnya saja yang indah, Banyumas juga merupakan surganya kuliner. Jajanan khas seperti mendoan, getuk goreng, dan keripik tempe sudah menjadi primadona yang akan memanjakan lidah. Pemirsa, kegemilangan Banyumas masa kini tentunya telah melewati proses yang panjang dan syarat akan nilai-nilai yang historis. Penasaran bagaimana sejarah perjalanan dan siapakah tokoh pendiri Banyumas? Simak ulasan berikut ini. Tercatat dalam sejarah bahwasanya Kabupaten Banyumas berdiri sejak tahun 1582, tepatnya pada 6 April 1582 Masehi atau 12 Rabiul Awal 990 Hijriah. Akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banyumas Nomor 2 tahun 1990. Berdirinya Kabupaten Banyumas tidak dapat dipisahkan dari salah satu tokoh yang bernama Raden Djoko Kahiman. Beliau merupakan Bupati Banyumas pertama yang bergelar Adipati Marapat atau Adipati Merapat. Sejarah Banyumas memiliki kaitan yang erat dengan zaman Kesultanan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu terjadi suatu peristiwa di mana ada kesalahpahaman dari Kanjeng Sultan yang menyebabkan terjadinya pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Pembunuhan tersebut menyebabkan kematian Adipati Wirasaba ke-6 atau yang biasa disebut dengan Warga Utama I sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari Pisowanan ke Pajang. Untuk menebus kesalahannya, Sultan Pajang memanggil para putra dari Adipati Wirasaba, namun tidak ada satupun yang berani menghadap. Pada akhirnya, Djoko Kahiman yang merupakan salah satu putra menantunya memberanikan diri untuk menghadap. Jika nanti dia mendapatkan murka, maka dia harus siap untuk menghadapi sendiri, dan jika dia mendapat anugerah, maka putra yang lain tidak boleh iri hati. Ternyata, beliau mendapatkan anugerah berupa diwisuda menjadi Adipati Wirasaba yang ke-7. Semenjak itulah Raden Djoko Kahiman menjadi adipati dengan gelar Adipati Warga Utama II. Sepulangnya dari Kesultanan Pajang, atas kebesaran hatinya dan dengan seizin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi 4 bagian yang kemudian diberikan kepada para iparnya. Yang pertama adalah wilayah Banjar Pertambakan yang diberikan kepada Kiai Ngabei Wirayuda, wilayah Merden diberikan kepada Kiai Ngabei Wirakusuma, wilayah Wirasaba diberikan kepada Kiai Ngabei Wargawijaya, dan Kejawar yang dikuasai sendiri dengan membuka hutan yang kemudian dibangun pusat pemerintahan dan diberi nama Kabupaten Banyumas. Menurut referensi lain yang bersumber pada Profesor Sugeng Priyadi yang merupakan guru besar sejarah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, beliau berpendapat bahwasanya penamaan Banyumas tidak terlepas dari kekuasaan Pajang. Adipati Wirasaba ke-7 memiliki pandangan bahwasanya wilayah Wirasaba telah berakhir, maka beliau mencari satu wilayah yang kosong, yaitu satu tempat yang berada di sebelah barat laut Desa Kejawar. Disitulah kemudian dibangun kota dan hutan yang disebut dengan Hutan Tembaga. Mulai dari sinilah muncul kota Banyumas pada seperempat terakhir abad ke-16. Dan menurut Profesor Sugeng, bahwasanya dari awal tidak ada desa yang bernama Desa Banyumas. Sementara itu, Raden Banyak Sosro merupakan putra dari Raden Baribin yang berasal dari Majapahit, yang beristri Dyah Ayu Ratu Pamekas yang berasal dari Pajajaran. Ibu dari Raden Djoko Kahiman yaitu Nyi Banyak Sosro merupakan putri dari Adipati Banyak Galeh dari Pasir Luhur. Seiring berjalannya waktu, hari jadi Kabupaten Banyumas mengalami perubahan, yang awalnya pada tanggal 6 April berubah menjadi tanggal 22 Februari. Hal ini didasarkan pada penelitian historis yang terdapat dalam suatu naskah bernama Naskah Kalibening. Naskah Kalibening mencatat suatu peristiwa yang berkaitan dengan penyerahan upeti kepada Sultan Pajang pada tanggal 27 pas hari Rabu sore.
Memang diakui bahwa teks Kalibening cenderung anonim, artinya tokoh yang diceritakan tidak disebutkan namanya, tetapi jati diri tokoh-tokoh itu bisa diinterpretasikan melalui perbandingan dengan teks-teks yang lain. Teks Kalibening menyebut peristiwa penyerahan upeti itu juga berkaitan dengan sang mertua, sehingga tanggal tersebut dapat dipakai sebagai patokan hari jadi Kabupaten Banyumas. Angka tahun yang dipakai adalah berdasarkan kesaksian teks yang dikandung oleh naskah Kranji Kedung Wuluh dan catatan tradisi pada makam Adipati Merapat di Astana Redi Bendungan atau Dawuhan, yang menyatakan bahwa tahun 1571 adalah awal kekuasaan Adipati Merapat atau Raden Djoko Kaiman, dan tahun 1571 sampai 1582 adalah periode kekuasaan Adipati Merapat. Tanggal 27 Ramadan 978 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Februari 1571 Masehi dijadikan patokan sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas. Hal tersebut berdasarkan hari di mana Raden Djoko Kahiman diangkat menjadi Wirasabha ke-7. Menurut penelitian, hal ini dikuatkan kembali oleh Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 2015 Pasal 2 bahwasanya hari jadi Kabupaten Banyumas jatuh pada tanggal 22 Februari. Hal ini sudah mulai diterapkan mulai tahun 2016. Baik pemirsa, demikianlah sejarah mengenai Kabupaten Banyumas. Dari serangkaian sejarahnya yang panjang, kita sebagai generasi penerus harus bisa berperan dalam pembangunan di Banyumas. Jayalah Banyumasku. Salam Satria, saya Madi Alfa pamit undur diri. Sampai berjumpa di Liputan Zam-Zam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.